Shalom saudara, salam di dalam Kristus. Haleluya. Kita bersyukur ya sebagai anak-anak Allah. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita sudah selamanya jadi miliknya. Ya saudara, oleh anugerah Tuhan, saya sedang terus belajar ya kan dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pimpin ke dalam hidup saya, ya yang jauh lebih dewasa mengenai soal kerajaan Allah. Ya, banyak hal luar biasa yang saya sudah pernah alami, tapi saya rindu supaya lebih jelas sehingga saya bisa menolong saudara dan saya bisa lebih lagi ya mengalami haleluya, thank you Lord, kelegaan yang lebih besar. Saudara juga, itu kerinduan hati saya ya. Saya percaya haleluya di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan membantu saudara hari ini untuk menangkap apa yang saya bagikan, sehingga saudara akan lebih lagi tahu bagaimana beroperasi di dalam kerajaan Allah. Karena firman Tuhan itu sangat konsisten, saudara. Ya, jadi kalau ada orang yang mengajarkan, wah firman Tuhan itu berubah, sekarang nggak lagi itu ada yang ngajarin begitu ya, dan pakai istilah ini dan itu. Allah itu tidak berubah, kitanya yang masih perlu bertumbuh ya. Semakin kita dibukakan, makanya semakin akan ada kemerdekaan yang lebih besar. Itu sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Kalau kamu terus tetap, terus ikut dia, terus mau percaya, terus mau berubah, mau bertumbuh, mau terima, kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Amin, saudara. Dan lebih enak loh, saudara. Benar-benar oleh anugerah Tuhan, saya bermegah di dalam Tuhan. Saya katakan, saudara, semakin lebih lagi mengenal kebenaran dia, saudara. Benar-benar damainya itu nyata. Ya, kebangkitan Yesus itu nyata, karyanya dia nyata. Masalah nyata ya, saudara. Ya kan, apa yang kita bisa raba, kita bisa kecap, kita lihat, kita dengar itu memang nyata. Tapi Yesus lebih nyata dari semuanya. Amin. Kasih karunia dia lebih lagi nyata. Kasih Allah itu lebih nyata, saudara. Amin, saudara. Oke, haleluya. Saya mau langsung saja, saudara ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Yesus membantu saya karena dia hikmat saya. Dia hikmat juga untuk saudara. Tuhan Roh Kudus akan menolong saudara dan saya ya untuk tangkap ya di dalam nama Yesus apa yang firman-Nya katakan. Nah, begini saudara, saat kita lahir baru, kita dilahirkan kembali, kita jadi anak dia, ya kan? Tapi kita harus tahu kita sudah berubah jurisdically. Jadi maksudnya kita tuh sudah tidak lagi di bawah otoritas kegelapan. Kita tidak lagi di bawah otoritas ilah dunia ini ya. Amin, saudara. Kita sudah di bawah satu pemerintahan yang beda. Sekarang kita di bawah satu pemerintahan kerajaan Allah di mana Yesus, ya kan, di bahunya ada pemerintahan. Ya kan, Alkitab mengatakan di Kolose 1, ya kan, ayat 12, Allah Bapa telah melayakan kita untuk mendapat bagian dalam warisan kita di dalam Dia, di dalam kerajaan terang. Dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan dia sudah memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Kerajaan itu bicara mengenai otoritas, sistem. Ya, kerajaan Inggris sistemnya beda dengan kerajaan Thailand. Amin, saudara. Nah, kalau sekarang kita ada istilah pemerintahan, tapi kalau kerajaan itu beda ya. Kalau pemerintah tuh kadang-kadang rakyatnya yang berkuasa, demokratis ya. Kalau kerajaan tuh tidak, kerajaan itu rajanya yang berkuasa. Jadi kita sudah rubah kerajaan. Kita tidak lagi di bawah kuasa si jahat. Kita tidak lagi bisa diperlakukan seenaknya sebetulnya sama iblis. Amin, saudara. Tapi kita perlu lebih mengerti bagaimana beroperasi, ya kan, di bawah sistem kerajaan ini sehingga kita ketidakmengertian kita tuh tidak dimanfaatkan sama dia, ditipu ya, dan dia pakai kata Tuhan, tapi tidak ada dasar firman-Nya, ya kan, tidak ada dasar firman-Nya, tidak sesuai firman dan tidak sesuai penebusan Kristus. Ya kan? Makanya saya percaya ini semua akan menolong kita lebih lagi dan ini bukan saya aja ya. Kalau Tuhan kasih pewahyuan, Tuhan tidak mungkin hanya kasih satu orang hamba Tuhan.
Kalau ada yang bilang begitu, hati-hati ya, tidak. Sudah banyak ya hamba Tuhan yang ini, tapi semakin tubuh Kristus bertumbuh, itu akan semakin bertambah pewangian. Yang semuanya itu mengacu kepada Kristus. Ya, kalau saya dikatakan ya, kita akan langsung saja ke situ Saudara ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Kolose 2 ya, kita ke Kolose 2 ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Kolose 2. Ya, saya bacakan di sini ya, Saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, itu saudara dan saya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, di sini dikatakan untuk kita tetap, untuk kita berakar, ya kan? Dan dibangun di atas Dia. Maksudnya apa? Di atas apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi, haleluya. Jadi dari sini kemudian nanti kalau saudara baca, saudara bisa baca lagi. Ya, saya mau menerangkan mengenai yang lain. Jadi saya tidak kasih penekanan di sini ya. Tapi ini coba sebagai konteks. Ya, betapa pentingnya kita perlu lebih mengerti, perlu lebih jelas mengerti bagaimana posisi kita sekarang. Dan itu kita hanya bisa tahu dengan benar kalau kita lihat dari posisi di dalam Kristus. Ya, terus dikatakan ini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Amin. Kita sedang bicara bagaimana kita sudah berubah posisi kita. Amin. Kegelapan, maut, bencana, dan segala produk-produknya iblis tidak berkuasa atas saudara dan saya. Amin. Karena Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Yesus. Ya, kita sekarang sudah diboyong. Ya, saya akan langsung saja ya di sini. Haleluya, thank you Lord Jesus, karena saya mau bicara mengenai kerajaan Allah. Saudara bisa baca sendiri, saudara bisa minta Roh Kudus untuk terangi ya, supaya saudara bisa lebih jelas ya. Ya kan? Di sini Kolose 1 kan ayat 13, kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, ya kan? Ayat 13, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan sudah dipindahkan ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Ya, jadi mari kita buang segala kepercayaan, ya kan? Yang turun temurun yang diajarkan. Oh, nanti waktu Yesus datang lagi, nanti waktu di surga. Seolah-olah kita belum di dalam kerajaan putranya. Seolah-olah kita masih berada di bawah kuasa si jahat. Seolah-olah kita belum dilepaskan dari kuasa kegelapan. Mari kita rubah cara pikir kita. Pakai waktu renungkan firman saudara. Ini bukan teori, ini bukan teologi yang hanya kita sekedar tahu. Ini ada kuasanya. Saat kita merubah, ya kan, cara pikir kita lebih sadar posisi kita, saudara. Saudara akan mengalami kelegaan yang lebih besar. Saudara akan lebih lagi mudah menerima, mengalami yang terbaik dari Dia. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Amin. Haleluya. Ya. Nah, sebelum saya ke situ, maaf ya. Saya akan ke Kolose 1 dulu. Saudara ya. Karena saya mengutip ayat itu, tapi saudara perlu ke situ ya. Ya kan? Saudara perlu ke situ supaya tidak dibilang itu Ibu Monica bilang. Kadang-kadang orang itu kan ibu bilang. Belajar jangan hanya bilang ibu bilang. Belajar ingat firmannya. Firmannya ngomong gini, Bu. Nah, ibu kasih penjelasannya ini. Nah, itu benar. Tapi jangan suka lebih ingat. Perkataan saya, ingat firmannya. Amin. Penjelasannya tuh itu menolong saudara untuk berakar, tapi yang perlu diingat tuh firman-Nya. Amin. Thank you Jesus. Ya. Dikatakan di ayat
tadi kan saya kutip dari ayat 12 ya. Ya, nah kita kita langsung aja ke ayat 13. Kita sedang bicara mengenai kerajaan, karena dalam satu kerajaan tuh ada otoritasnya. Kalau kita tidak mengerti, akhirnya kekristenan kita tuh cuma coba-coba. Coba ini, coba itu, akhirnya banyak orang bikin kesimpulan. Iya kan? Kenapa? Karena nggak bekerja. Ya kan? Terus alasannya itu Tuhan. Padahal itu bukan Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, kita bilang aja kita nggak ngerti. Kita bisa tanya ya. Anyway ya, kita semua ya masih perlu bertumbuh, termasuk saya juga. Iya, ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin, saudara? Telah. Saudara sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan saudara sudah dipindahkan ke dalam kerajaannya anaknya yang kekasih. Amin, saudara. Ingat, haleluya. Thank you. Nanti saya nggak mau ke situ dulu ya. Saya mesti sabar supaya nanti saudara bisa nangkep ya. Jadi kita sudah berada dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kapan, saudara? Sekarang waktu saudara lahir baru. Saudara itu sudah berubah. Ya kan? Sudah berubah warga negara. Saudara sadar. Saudara bukan lagi manusia biasa, saudara. Biarlah saudara ini jadi pewahyuan bahwa saudara sudah berada di dalam kerajaan putranya. Saudara tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Karena Alkitab mengatakan iblis adalah ilah dunia ini. Kadang ada orang tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok ada kejahatan di dunia ini, Tuhan? Kenapa Engkau izinkan? Haleluya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya. Nah ini saya baca ini ya. Saya baca dari 2 Korintus 4. Ya kan? Kenapa? Karena orang-orang ini tidak mengerti, tidak ada pengertian. Kenapa? Karena sudah dibutakan dengan ajaran turun-temurun. Ini semua Tuhan, apapun juga Tuhan. Tuhan yang mengontrol semua. Kayak waktu itu saya ketemu orang di Bali. Dia bilang, wah dia tahu saya orang Kristen, wah dia senang. Ibu, dia tahu saya pendeta, wah dia lebih senang. Dia bilang, Ibu, ini semua Tuhan ya. Maksudnya dia COVID semuanya. Ini semua Tuhan yang ngontrol. Tuhan izinkan, Tuhan yang ngontrol. Saya bilang, Bu, ini semua bukan Tuhan. Maksudnya bukan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Memang Tuhan yang kasih otoritas. Nah, nanti kita ke situ. Ya. Kenapa ada orang-orang yang ngelihat ini? Yaitu 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Iblis adalah ilah zaman ini, saudara. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya kan? Saya minum dulu ya. Iblis adalah ilah dunia ini. Alkitab mengatakan juga di ayat lain, ya kan, seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Dunia ada di bawah kuasa si jahat. Makanya banyak hal yang sangat mengerikan kadang-kadang, saudara. Yang gak usah disebut, aduh bagaimana gitu ya. Kita gak mau pakai imajinasi kita untuk hal-hal yang mengerikan ya. Tapi kenapa? Nah, inilah yang kita mau belajar hari ini, sehingga kita lebih mengerti bagaimana beroperasi di dalam kerajaan Allah. Karena segala sesuatu ada pemerintahannya. Pemerintahan Allah kita, Yesus Kristus, di bahunya. Ya kan? Nah, jadi kita sudah tahu, ya kan? Kenapa kok sampai iblis jadi ilah dunia ini? Apakah Allah yang beri dia? Nah, kita lihat di sini. Ya kan? Kita lihat di sini, saudara. Dari awal mulanya. Jadi kita kan pernah ngontrak rumah, ya kan? Kalau kita ngontrak rumah dari seseorang, saudara, ownernya tuh, pemiliknya tuh tidak berhak untuk seenaknya masuk ke rumah kita, loh, saudara. Mereka nggak berhak, walaupun itu rumah mereka, karena kita ada perjanjian kontrak. Kenapa Allah tidak bisa langsung, ya kan, begini dan gitu, nggak bisa langsung kontrol dunia ini? Karena haleluya, karena segala sesuatu ada legalitasnya. Ya kan, Allah kita tuh ada hierarkinya. Dia punya otoritas.
dan dia bekerja melalui otoritas. Di dunia ini juga ada otoritas, saudara. Amin, saudara. Ya kan, ini paralel dengan roh, dunia roh. Makanya iblis juga ada ranking-rankingnya ya. Ada penghulu-penghulu penghulu-penghulu, ada pemerintah, ada penguasa, ada kerajaan Persia. Itu semua bicara mengenai roh jahat, saudara. Jadi ada ranking-rankingnya. Ranking yang tertinggi itu adalah roh agamawi yang sangat-sangat menyesatkan. Ya kan, sangat menyesatkan manusia dengan yang baik tapi bukan dari Tuhan. Baik tapi tidak benar gitu kan. Jadi itu yang paling jahat, yang paling lihai. Itu roh agamawi. Ya kan, makanya iblis pakai orang-orang yang dikuasain agamawi untuk salibkan Yesus. Untuk tanda kutip menyiksa Yesus. Kenapa mereka sampai hati? Ya kan, kenapa sampai begitu? Karena hatinya keras. Agamawi itu bikin orang hatinya jadi keras. Karena sudah ditipu banget. Ini benar gitu kan. Ya kan? Makanya, tapi puji Tuhan, ya kan, semuanya malah jadi kebaikan ya. Ya anyway, jadi kita lihat di sini, walaupun Allah milik, dia menciptakan bumi ini, ya kan, dia menciptakan manusia, ya kan, dia juga ciptakan Lucifer yang berubah jadi iblis, ya kan. Tapi Allah tidak bisa begitu aja, ya kan, karena secara legalitas Allah sudah kasih itu kepada siapa? Kepada Adam. Allah ownernya, pemiliknya, ya kan, semua bumi ini milik dia, semua emas perak milik dia, segala sesuatu di bumi ini, wah bintang-bintang semua milik dia. Amin. Tapi secara legalitas, secara yuridis bahasa Indonesia ya, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, kadang bingung ya karena saya sering baca dalam bahasa Inggris. Secara yuridis, ya dia kasih itu kepada Adam. Ya kan? Tapi Adam, dia kasih itu kepada iblis. Kenapa? Karena Adam mempertanyakan kasih Allah kepada dia. Adam tidak percaya dia dikasihin, saudara. Ya kan? Dari situ iblis masuk. Ya kan? Padahal Allah benar-benar mengasihin. Ya kan? Haleluya. Ya sudah, puji Tuhan, semua sudah terjadi kan. Ya kan? Jadi makanya jangan hidup dari frasa agamawi ya. Ya kan? Kalau kehendak Tuhan pasti jadi. Iya pasti. Tapi kalau untuk kita mengalami kehendak Tuhan yang sudah ada dan kekal, untuk kita secara pribadi jadi, kita harus kasih respon ya. Amin, saudara. Kehendak Tuhan tidak terjadi begitu aja lepas dari respon kita. Tapi puji Tuhan, Allah itu hebat. Ya, Allah kita tuh memang hebat. Dia sangat berkuasa, dia sangat pintar, dia tuh sangat luhur. Amin, saudara. Jadi begitu manusia salah, Allah tidak marah. Dia tidak dendam, dia tidak berubah jadi gelap. Allah tuh tidak ada kegelapan. Jadi langsung, ya kan? Langsung dia memberikan efeknya. Kasih tahu efeknya. Adam, mulai sekarang kamu akan berpeluh. Sebetulnya itu bukan kutukan, itu konsekuensi. Ya kan, itu dengan sendirinya karena Adam menolak kasih Allah sebetulnya. Dia tidak percaya pada kasih Allah. Dia menolak itu. Makanya efeknya ialah kamu akan berpeluh. Kamu akan banyak hal terus nentang. Kamu akan lelah nanti. Ya kan, mau makan aja jadi orang mau makan aja susah. Mau dapat keberhasilan aja susah. Itu kan ada harga yang harus dibayar sampai nggak bisa nikmatin. Ya kan, nikmatinnya cuma di luar aja ya, tapi hatinya waduh ya. Anyway, kita nggak usah ke situ ya. Tapi di situ kemudian Tuhan, ya kita semua sudah ditebus ya. Nah kita sekarang lagi ngomong mengenai yuridis ya. Jadi waktu itu Tuhan langsung kasih nubuatan, ya kan? Dia ngomong gitu di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah sayang ini tidak terjemahkan akurat, ada terjemahan yang lebih akurat. Karena
iblis itu tidak sehebat yang dia coba gambarkan untuk mengintimidasi. Dia tuh jauh di bawah Tuhan. Amin, saudara. Dia jauh di bawah kakinya. Ya, amin, saudara. Kalau ada terjemahan yang lebih tepat dari New International Version, ya dikatakan dia akan menghancurkan kepalamu, keturunannya yaitu siapa? Yesus. Akan menghancurkan kepalamu, kepalanya iblis, ya kan? Dan kamu akan coba serang, mematuk tumitnya. Cuma sebatas tumit aja. Cuma sebatas strike. Coba apa tuh? Serang. Ya kan? Tapi puji Tuhan, Allah kita nggak bisa dikalahin. Dia kasihnya dia lebih besar. Amin, saudara, dari apapun. Amin. Jadi begitu itu langsung Allah ngomong. Amin, saudara. Jadi selama ribuan tahun iblis telah berusaha membatalkan nubuatan itu. Dengan apa? Dengan coba kutak-kutik DNA manusia, ya saya singkat aja ya. Ya kan? Untuk kemudian kawin-mengawin dengan malaikat suci sudah jatuh menghasilkan raksasa. Jadi semua dia coba, kenapa? Dia coba batalin ini nubuatan, coba batalkan, tapi nggak bisa karena kegelapan nggak bisa menelan terang. Terang tuh selalu mengusir kegelapan. Amin, saudara pernah nggak nyalakan lampu terus gelapnya nggak mau pergi? Kecuali lampunya udah mau mati. Atau wattnya kecil ya, mungkin remang-remang tapi tetap bersinar. Amin, saudara. Kegelapan nggak akan pernah bisa melawan terang. Amin, saudara. Jadi akhirnya sampai ada air bah. Nah, orang yang mengerti pikirnya Allah marah. Justru Allah mau menyelamatkan manusia. Karena nubuatan ini. Amin. Karena dari keturunannya. Ya kan, dari keturunannya siapa maksudnya? Haleluya. 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 Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Keturunannya yaitu keturunan, ya kan, dari keturunan perempuan. Ya kan? Haleluya. Thank you Jesus. Kenapa? Karena di Yesus tidak ada darah Adam. Makanya ini firman Tuhan tuh akurat sekali loh. Akurat sekali. Ya kan, Tuhan itu pandai sekali. Dia tuh bijaksana sekali. Dia kan bilang gini, ya kan, permusuhan antara engkau dan perempuan. Kenapa nggak dibilang antara engkau dengan Adam? Walaupun Adam yang dikasih otoritas. Karena Yesus lahir dari perawan Maria. Karena dia bukan keturunannya Adam. Walaupun dia punya bentuk seperti manusia. Makanya iblis sempat frustasi. Dia coba-coba, kalau kamu anak Allah, kalau kamu anak Allah. Karena dia ingat nubuatan ini. Kalau bisa dia batalin. Makanya ada dia coba perkawinan sejenis. Ya kan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dengan harapan manusia nggak ada keturunan. Dia coba DNA kutak-kutik, dia nggak bisa menang. Ya kan, ada orang yang beroleh kemurahan, Nabi Nuh. Nuh dapat grace, kasih karunia. Sehingga manusia waktu itu udah sempet ya mempromosikan sesama jenis. Ya kan, kalau bisa nubuatan ini nggak jadi. Batal. Tetap manusia diselamatkan. Nah, kalau orang nggak ngerti, Allah marah. Padahal tidak. Allah berusaha menyelamatkan. Makanya anak Tuhan kadang tidak mengerti ini loh. Tidak, saya ini waktu dapat ajaran mengenai ini bertahun setelah jadi anak Tuhan, saya tidak diajarkan, atau sayanya yang kurang gimana, saya tidak tahu, tidak ditekankan, saudara. Padahal ini adalah sesuatu dasar yang sangat-sangat penting. Ini yang masuk banyak agamawi yang membuat anak Tuhan itu bisa dijarah iblis. Terus menerus tidak keluar dari masalah, terikat. Kenapa? Karena tidak mengerti dasarnya, bingung. Sampai tanya, Tuhan kenapa sih engkau izinkan ini, engkau izinkan itu? Bukan Tuhan yang izinkan. Adam. Amin. Karena dia memang dia penguasa dunia ini. Amin. Karena tidak mengerti legalitas. Sehingga karena tidak mengerti dasarnya, penafsirannya banyak yang keliru. Ya kan, terus ngajar di sekolah minggu. Itu Allah marah terhadap dosa. Memang dia marah. Tapi kenapa? Karena dia udah nubuatkan dari keturunannya. Dan iblis berusaha. Sekarang pun di akhir zaman, iblis sudah habis-habisan itu. Dia kerja lebih keras sekarang dia. Antikristus. Segala macam dia pakai. Ya, platform, segala macam platform. Ya kan, sekarang banyak
ya kan, sesama jenis, kalau bisa, ya kan, DNA manusia dikutak-kutak, artificial intelligence, segala macam, ya kan, kemewahan ditinggikan, ya kan, sebagai prioritas utama. Wah, kamu bisa begini dan begitu, kamu nggak perlu Tuhan. Kamu nggak perlu, jangan jadi fanatik. Nggak perlu, ya kan, coba di dunia ini kan nggak ada agama dan sebagainya. Ya kan, lagu-lagunya juga ada, saudara. Dia sudah kehilangan, dia sudah sudah bingung, sudah gugup karena masa depannya mengerikan, ya. Tapi puji Tuhan, saudara, haleluya, Allah sudah nubuatkan. Karena Yesus lahir dari perawan Maria, tidak ada darah Adam, tidak ada dosa. Kenapa? Supaya dia menghancurkan pekerjaan iblis dan dia kembali menebus kita dari kehancuran. Amin, saudara. Rencana Allah tidak berubah dalam arti kata apa tujuan dia. Tujuan dia menciptakan manusia bukan untuk bikin jadi hamba nomor satu. Kenapa kita sudah jadi hamba Kristus, bukan hamba Allah? Makanya saya kadang-kadang nggak suka pakai kata hamba Tuhan, ya. Pelayan Tuhan, mungkin pelayannya dia, ya kan. Karena kalau orang itu bilang, oh kamu hamba Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, kamu hamba siapa? Amin, hamba Kristus, iya. Pelayan Tuhan, oke. Tapi kalau disuruh bilang hamba Tuhan, dia Bapak saya. Allah tidak menciptakan saudara untuk jadi pelayannya dia. Kalau dia udah banyak pelayan, dia dari mulanya menciptakan karena apa? Dia mau bersekutu, dia mau keluarga. Amin, saudara. Ya, surga itu sepi tanpa kita. Amin. Thank you Jesus, ya. Jadi selama beribuan tahun, ya kan, Allah bekerja melalui secara yuridis, ya kan, sampai sekali waktu, ya kan, itu digenapin waktu Yesus di atas salib, dia mengatakan sudah selesai. Yaitu apa? Kesalahannya Adam sudah dibayar. Karena keadilan Allah, ya kan, walaupun dia kasih legalitasnya, dia nggak bisa seenaknya sebagai owner. Sama juga waktu kita kontrak rumah, kalau owner berani nyelonong, ya kan, apalagi begini gitu, kita bisa panggil polisi loh. Dan polisi walaupun itu owner, kalau kita ada kontrak, ownernya bisa dituntut, saudara. Demikian juga Allah kita. Makanya kita perlu lebih mengerti secara yuridis, ya kan, latar belakang kenapa hal-hal terjadi. Kita jangan begitu gampang ngomong Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Kecuali Tuhan izinkan kalau kita kasih dia izin. Itu benar. Kalau saya udah doa, Tuhan kau mau apa? Saya lagi ngizinkan Tuhan loh, ya. Saya lagi membuka pintu bagi kasih karunia dia waktu saya tunduk. Nah, itu saya bisa bilang, oh ya gini-gini, Tuhan melindungi saya, Tuhan tidak izinkan. Karena saya kasih dia izin. Tapi tidak semuanya otomatis. Karena Alkitab, tadi kita sudah baca, dunia ini masih berada di bawah kuasa si jahat. Bukan Tuhan yang izinkan, Adam yang izinkan. Kenapa banyak anak Tuhan kecewa? Ya kan? Anak-anak masih kecil, bapaknya udah meninggal, mamanya udah meninggal, terus bilangnya Tuhan. Makanya mereka pikir kok Tuhan seenaknya. Mereka akhirnya hidup ada yang nggak mau ikut Tuhan loh. Ada yang kecewa, saudara. Ya kan, mengalami hal yang nggak enak, terus orang, ya kan, karena tidak mengerti hal ini. Ya kan, dari situ waktu Tuhan Yesus sudah selesai secara legal, maka dia kan bilang segala otoritas di bumi dan di surga aku sudah dapat. Ya, haleluya, thank you Jesus, segalanya loh. Karena Allah harus menebus secara legal. Ya kan, Allah harus membayar, ya kan, membayar secara legal, saudara. Makanya kenapa tidak langsung? Karena misalnya sudah ada kontrak, ya kan, kita sudah ngontrak rumah, ya, ownernya sekali waktu butuh itu rumah, ownernya harus bayar ke kita dan kita harus setuju loh. Mau nggak? Kalau misalnya kita kontrak, kita bayar 1 juta, terus ownernya perlu, waduh ternyata kenapa perlu sekali, waduh maaf ya, saya nggak mau, tolong deh, oke, balikin uang kita, terus tambahin 5 juta misalnya. Kalau enggak, kita berhak tetap tinggal di situ. Makanya kenapa sekarang hal-hal masih ada, ya kan, nggak langsung. Yesus harus tunggu Injil diberitakan. Karena semua itu ada dasar legalitasnya, saudara. Amin. Ada dasar legalitasnya.
manusia semua perlu dikasih kesempatan, ya kan? Sehingga nanti orang nggak bisa kasih alasan, ya kan? Kenapa kamu nggak Injil harus diberitakan dulu, baru ketiba kesudahannya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Jadi kasih Allah tidak pernah berubah, saudara. Amin. Kasih Allah tidak pernah berubah. Keselamatan adalah kekal. Amin. Haleluya. Nah, saya baca di sini Kolose 2, tadi kita sudah baca, kita sudah di bawah pemerintahan yang beda, pemerintahan kerajaan anaknya yang kekasih, yang sudah mati buat kita, yang sudah menderita untuk kita, supaya kita nggak usah tanggung lagi apa yang dia sudah tanggung. Kalau kita menderita ikut dia itu beda, ada kemuliaannya, ada kasih karunia-Nya, sehingga hati itu tetap ada kelegaan, kita bisa ngatasin. Karena firman Tuhan mengatakan, ya kan, seperti Paulus juga bilang, Paulus tuh mengalami hal yang susah ya, itu Paulus tuh udah luar biasa. Tapi mungkin kita nggak seperti Paulus, tapi firman-Nya mengatakan dia melepaskan dari semuanya. Kesusahan orang benar itu banyak, tapi Allah melepaskan dari semuanya. Kenapa bisa? Karena Allah sudah menebus kita secara legal. Amin. Haleluya. Kita baca di sini ya. Sebelum kita ke situ ya. Ayat Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya kan? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum. Amin. Ya kan? Mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kenapa ada surat-surat hutang? Ya kan? Karena saudara dan saya udah banyak salah. Karena pada dasarnya ditentukan untuk binasa. Kita sudah pisah dari Allah. Ya kan, seberapapun kita lakukan yang baik itu tidak bisa menebus karena sudah ada cacatnya. Makanya dari keturunan perempuan Yesus, ya kan, kepala iblis, karena dia punya otoritas dulu. Karena Adam yang kasih. Ingat waktu dia mencoba Yesus, dia bilang apa? Ini sudah diserahkan kepada aku. Jadi dia kan bilang, kalau kamu menyembah aku kasih semua loh. Ada orang-orang yang tanpa sadar menyembah Yesus, menyembah iblis. Waduh, jadi terkenal sekali. Tapi udahannya jadi milik iblis. Ya kan? Tapi iblis bilang apa? Karena ini semua diserahkan sama aku. Dan bukan Tuhan yang menyerahkan, Adam yang menyerahkan. Tapi puji Tuhan ya, saya akan berhenti sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan lanjutkan yang kedua, ya kan. Tapi itu semua yang menuntut saudara dan saya, di mana saudara saya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita nggak bisa dibenarkan, pakai hukum Taurat pun nggak bisa, nggak ada harapan. Karena ini kebenaran kita seperti kain kotor, ya kan? Karena sudah ada cacatnya. Ibarat kayak sup itu udah ada kotorannya, jadi semua udah cemar. Walaupun itu lezat, banyak sekali yang bervitamin, tapi karena udah ada kotoran semuanya jadi cacat. Oke saudara, saya akan sambung lagi. Ingat, itu semua sudah dipakai di kayu salib, kasihnya tetap selamanya.